Nah ini, ketika sudah sampai ke titik ini, tidak ada seorang pun yang bisa melarang. Ketika memang mereka sudah merasa betul-betul, saya kan sudah berusaha, tapi dia nggak ngerti juga. Akhirnya dia berusaha. Pada saat itu saya yakin ketika dia berani memutuskan untuk mengakhiri hubungan, setidaknya dia sudah memiliki bayangan pengganti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga, percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya kita masih membahas seputar permasalahan rumah tangga, dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, sebelumnya izinkan Kang Kumis mengucapkan terima kasih kepada sahabat semua yang sudah mendukung channel Kang Kumis hingga saat ini. Namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silahkan Anda subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 8 alasan tersembunyi. Mengapa sih istri atau pasangan selingkuh? Nah, alasan tersembunyi di sini yang dimaksud Kang Kumis adalah tentunya alasan-alasan yang memang tidak berani diungkapkan kepada pasangan. Atau boleh dibilang mungkin pada saat itu pasangan kurang peka dengan apa yang dilakukan oleh istri ketika dia seorang suami, begitu pula sebaliknya. Sehingga karena rasa takut untuk menyampaikan unek-unek yang ada dalam hatinya, maka ia menjadi mengambil jalan pintas, yaitu berselingkuh. Ini mungkin sebagian besar alasannya seperti itu. Alasan yang pertama adalah karena adanya rasa saling tidak puas. Nah, tidak puas ini banyak hal. Ya, tapi biasanya yang lebih mendalam yang dimaksud tidak puas di sini adalah ketika sahabat semua melakukan hubungan suami istri tentunya. Sehingga ketika di antara sahabat semua ingin membuat sebuah variasi hubungan yang tentunya variasi yang tidak dilarang ya. Di sini karena takut menyampaikan atau tidak adanya komunikasi, maka pada akhirnya dia mencari hal tersebut justru dengan orang lain di luar sana. Ini yang pertama. Kemudian hal-hal seperti itu biasanya memicu seseorang untuk mudah mencari yang lain. Nah, ketika dia yang kedua nih ya, ketika dia sudah merasa klik dengan pria lain atau wanita lain, maka biasanya hubungan dengan pasangan sendiri jelas menjadi berkurang atau tambah hambar atau katakanlah kehilangan emosional ya di dalam melakukan hubungan suami istri. Ini adalah hal-hal yang memang perlu dibahas berdua ya, perlu dijadikan satu bahan diskusi utama ketika sahabat semua betul-betul sudah berada dalam lingkaran kehidupan rumah tangga. Karena perselingkuhan ini adalah tentunya adalah kurang puasnya hubungan antara Anda dengan pasangan ini. Karena biasanya selingkuh yang jadi faktor utama selingkuh adalah itu ya. Kemudian yang ketiga, kepuasan emosional. Kepuasan emosional ini adalah termasuk adanya komunikasi, tegur sapa dengan pasangan ya. Ini termasuk emosional, hubungan emosional dengan pasangan. Nah, ketika itu sudah mulai berkurang, artinya Anda bicara pun seperlunya ya. Jadi tidak ada kesan bahwa Anda di dalam berbicara itu ada rasa saling respon. Tapi malah di sini bisa jadi saling atur dengan apa yang dibicarakan ya. Jadi apa yang disampaikan ini merupakan bentuk kekesalan mungkin ya ini. Kemudian yang keempat, adanya unsur yang tidak diketahui pasangan ya. Bisa jadi kembali lagi bahwa memang di dalam kehidupan berumah tangga memang adanya keterbukaan satu sama lain sangat-sangat dibutuhkan ya. Karena kembali lagi awalnya adalah dua hati yang tentunya ada kalanya mengalami perbedaan pendapat, perbedaan pola pikir, perbedaan cara pandang. Nah, setelah kita berada dalam satu rumpun ya, yang tentunya diikat dengan rasa cinta, di sini keterbukaan adalah sangat penting ya. Jadi apa sih sebetulnya yang diinginkan oleh pasangan? Di sini jangan sampai hal-hal tersebut ini justru saling tertutup. Ini akan keinginan untuk melakukan perselingkuhan semakin hari akan semakin menguat ketika ini dibiarkan. Jadi keterbukaan ini penting ya. Yang kelima, minder terhadap pasangan. Minder ini bisa dalam masuk kategori takut, kategori nggak enak, kategori risih, kategori malu, bisa ya. Jadi di sini ketika Anda melihat ada gelagat pasangan kita ini kok ketika ingin menyampaikan sesuatu terlihat ada satu rasa keraguan, maka ketika itu terjadi pada istri, sang suami harus lebih aktif menanyakan hal-hal yang ingin dilakukan secara bersamaan dan tidak menimbulkan permasalahan. Ketika memang ini kan bisa terjadi pada suami dan juga pada istri.
Nah, ketika suami memang mengalami seperti itu, istri juga harus cepat tanggap dan peka. Ini adalah untuk menciptakan apa namanya keyakinan terhadap diri seseorang ketika seseorang mengalami rasa minder. Jadi biar dia ini punya power ya untuk berani menyampaikan, punya keberanian menyampaikan apa yang menjadi keinginannya, merasa ditanggapi. Ketika orang minder merasa ditanggapi, lalu tanggapannya memang masuk di hati ya, bisa diterima, ini dia akan lebih terbuka dengan pasangan. Lalu yang keenam, lagi-lagi jenuh menjadi salah satu alasan ketika seseorang melakukan perselingkuhan. Nah, di sini tentunya kita harus sekali lagi merubah pola kebiasaan ya, baik pola keseharian bisa jadi ya, karena kebosanan ini banyak hal ya. Bisa jadi karena memang loh suami saya atau istri saya kok penampilannya itu saja, kalau mau kemana-mana kok itu saja. Bisa jadi. Nah terus jenuh ini banyak hal, tapi tentunya kenapa di sini saya lebih mengarah bahwa jenuh yang dianggap di sini atau dimaksud di sini selalu dalam masalah hubungan suami istri. Nah ini biasanya kejenuhan inilah yang paling menguat ya, karena mungkin hubungan Anda ini terlalu monoton ya, tidak adanya variasi-variasi dan inovasi yang menciptakan akhir kebahagiaan. Artinya ketika Anda sudah melakukan itu dengan pasangan bisa berakhir dengan bahagia. Jadi ketika terjadi salah ya, salah di dalam kita menyikapi itu kan seharusnya ya, banyak dong orang yang sudah melakukan hubungan suami istri justru marah-marah ya, karena adanya ketidakpuasan, ketidakbahagiaan usai melakukan hubungan suami istri. Ini yang perlu kita gali penyebabnya ya. Ciptakan suasana yang lebih bisa menciptakan greget antara Anda dengan pasangan Anda, maka saya jamin setelahnya ya Anda akan merasakan kebahagiaan terhadap pasangan usai melakukan hubungan suami istri. Ini kuncinya ya. Kemudian yang ketujuh, marah. Nah, ini marah ini kan sebetulnya banyak faktor. Belum tentu marah sebab si pasangan ini selingkuh. Bisa juga ada permasalahan-permasalahan lain di tengah kehidupan rumah tangganya. Tapi kalau kemarahan ini dibiarkan, artinya kita tidak segera menyelesaikan apa yang menjadi penyebab kemarahan, ini juga bisa menimbulkan akhirnya, saya mending cari yang lain daripada saya marah terus ya. Karena kondisi marah ini kan kondisi labil, ini sangat mudah seseorang tergiur untuk melakukan hal-hal yang memang menurut dia bisa menghilangkan kemarahan, bisa menghibur dirinya ya. Apalagi ketika kemarahan itu justru disebabkan karena banyak hal yang seharusnya ia dapat tidak ia dapatkan setelah menikah ya. Tapi ini memang biasanya lebih cenderung ke masalah hubungan suami istri dan juga permasalahan ekonomi. Ini biasanya dua hal ini cenderung ya membuat orang menjadi berselingkuh. Walaupun banyak ya orang yang memang secara finansial cukup, tapi kenapa masih terjadi perselingkuhan, itu tentunya dengan alasan yang berbeda. Walaupun induk permasalahannya itu adalah sama, yaitu selingkuh juga. Ini. Yang kedelapan, nah ini, ketika mungkin pasangan sudah memberanikan diri untuk menciptakan hal-hal baru yang lebih bisa menyenangkan, lalu kalau ini terjadi pada istri kemudian suami tidak mengerti, ketika ini dirasakan oleh suami istri tidak mengerti, bisa juga alasan yang terakhir yang paling tidak bisa ditolerir, tidak bisa ditawar-tawar lagi, mereka akhirnya berpikir ingin mengakhiri hubungan. Nah ini, ketika sudah sampai ke titik ini tidak ada seorang pun yang bisa melarang. Ketika memang mereka sudah merasa betul-betul saya kan sudah berusaha, tapi dia nggak ngerti juga. Akhirnya dia berusaha. Pada saat itu saya yakin ketika dia berani memutuskan untuk mengakhiri hubungan, setidaknya dia sudah memiliki bayangan pengganti, ya. Karena biasanya dengan calon pengganti ini dia pasti curhat dong. Nah ini curhatan ini yang bisa juga diambil keuntungan ya dari orang-orang yang menginginkannya. Bisa jadi dikompor-komporin malah bukan yang dinasehatin, ya. Karena ada kalanya orang akan semakin terjerumus ketika curhat dengan orang yang kurang tepat. Ini. Nah, sahabat, mudah-mudahan hal-hal yang Kang Kumis sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semua. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.